Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ucapkan salam sehat untuk kalian semua, siswa dan siswi kelas 11 SMK Yadika Pagelaran. Anak-anak kelas 11, selamat datang di semester genap ya. Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada semester genap kali ini, kelas 11 akan membahas mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di sini Ibu mencoba untuk membuat peta konsep supaya pembelajaran mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia ini lebih ringkas. Namun sebelumnya kalian apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Kondisi pandemi tidak menurunkan semangat kalian untuk terus dapat menerima pembelajaran dari Bapak Ibu di sekolah dengan baik dan taat, terus tidak ada berkeluh kesah untuk tidak semangat, tidak ada alasan untuk tidak semangat, tetapi generasi penerus bangsa, calon-calon pemimpin bangsa menjadi generasi yang senantiasa semangat dan mau belajar serta meningkatkan pembelajaran dengan efisien. Oke, baik, langsung saja ya kita bertemu di peta konsepnya. Nah, ini dia ya, selamat datang di sistem hukum dan peradilan nasional. Oke ya, kalau berbicara tentang sistem hukum dan peradilan nasional, berarti ini kita berbicara mengenai sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Yang pertama kita lihat di sini ya. Ini adalah peta konsepnya. Lalu di sebelah kanan, kalau dari Ibu di sini di sebelah kanan ya, adalah salah satu tokoh ahli. Ini adalah Profesor Dr. Van Kan, di mana beliau adalah salah satu ahli yang mengemukakan mengenai pengertian hukum ya. Kalau ada pengertian hukum yang dijabarkan oleh ahli, yaitu Profesor Dr. Van Kan. Inilah gambar sekilas mengenai Profesor Dr. Van Kan. Oke, kita langsung beralih ke peta konsepnya. Baik, sistem hukum dan peradilan nasional tentunya yang pertama akan dibahas adalah mengenai sistem hukumnya. Kenapa? Karena sebelum membahas tentang peradilan itu sendiri, kita harus mengupas atau mengulik tentang hukum itu. Ya, sistem hukum terdiri dari substansinya yaitu sistem, hukum, dan tujuan hukum, di mana sistem dan hukum ini nanti menghasilkan sebuah pengertian sehingga kalian semua siswa kelas 11 dapat memahami apa sih itu sistem hukum gitu ya. Ternyata di sini berasal dari dua substansi, yaitu sistem itu sendiri apa dan hukum itu seperti apa, sehingga nantinya menghasilkan sebuah pengertian tentang sistem hukum. Baik, mengenai hukum itu sendiri ya, yang namanya hukum ini suatu himpunan peraturan di mana di dalamnya berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakatnya. Ya, sekali lagi bahwa hukum itu adalah merupakan sebuah himpunan peraturan di mana di dalamnya terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakatnya. Kalau Ibu ambil ringkasnya lagi, bisa diartikan sebagai hukum yaitu sistem peraturan yang di dalamnya ada norma dan sanksi yang dibuat untuk mengendalikan perilaku manusia. Gitu ya. Sampai di sini paham ya? Yang namanya hukum jelas di dalamnya berisi tentang peraturan dan sanksi. Nih ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada hukum, bagaimana untuk mengatur perilaku manusianya? Sedangkan ada hukum saja kadang masih banyak manusia-manusia Indonesia yang menyalahi
aturan, padahal sudah ada sanksi atau sudah ada aturan yang akan menjeratnya gitu, tapi tetap saja gitu ya. Oleh karena itu hukum itu dibuat absolut atau sifatnya mutlak di sini, bahwa di dalamnya terdapat sanksi dan aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Lalu sistem sendiri apa Bu? Gitu ya. Tadi sudah mengerti hukum, sekarang sistem. Kalau sistem ini lebih merujuk kepada proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur. Oh, kalau begitu berarti sistem ini berupa rangkaian proses yang melibatkan unsur hukum itu sendiri, atau lebih ringkasnya yang namanya sistem itu merujuk kepada kegiatannya. Lalu sekarang ketika disatukan sistem hukum, yang namanya sistem hukum berarti adanya peraturan berupa larangan-larangan, perintah-perintah yang ditaati oleh masyarakat beserta dengan proses atau kegiatan yang dilaksanakan. Gitu ya. Nah, selain dari sistem hukum, lalu tadi sudah Ibu jelaskan pengertiannya, kita lanjutkan ke tujuan. Berarti hukum ini ada, tadi kan katanya ada perintah atau larangan di dalamnya, berarti punya tujuan. Gitu ya. Hukum dibuat ada tujuannya. Nah, tujuan hukum ini untuk apa? Di sini ya, tujuan hukum dibuat itu untuk mendatangkan kemakmuran, sudah pasti ya, dan mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Karena kalau sudah ada hukum, pasti masyarakat merasakan sebuah kemakmuran dan kebahagiaan. Artinya tidak akan ada kesewenang-wenangan yang terjadi karena semua berdasarkan atas aturan yang berlaku gitu ya. Tuh, yang kedua, yang namanya tujuan hukum itu untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Sehingga harapannya ketika hukum itu ada, sudah tidak ada lagi sesuatu hal yang tidak adil, tidak merata, dan tidak tertib ya. Karena tujuan hukum ini mengarah kepada ketertiban dan keadilan untuk menjamin sebuah ketertiban dan keadilan. Lalu tujuan hukum yang berikutnya ini mengatur pergaulan hidup. Manusia Indonesia, masyarakat yang ada di tanah air ini harus diatur pola pergaulannya supaya tadi tertib. Ya, selanjutnya memberikan petunjuk bagi orang-orang. Yang terakhir, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Tujuan hukum ini terdapat 5 ya. 1. Mendatangkan kemakmuran. 2. Mencapai keadilan. 3. Mengatur pergaulan hidup. 4. Memberikan petunjuk bagi orang-orang. Yang terakhir atau yang kelima, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat ya. Nah gitu. Jadi setelah sistem hukum tahu atau pengertian sistem hukum tahu, tujuannya pun sudah tahu ya. Dan sekarang beralih ke sumber hukum. Ternyata hukum itu ada, memiliki sumber, atau hukum itu berlaku, ada sumbernya. Hukum tadi kan dalam cakupan ringkasnya itu kan sebuah aturan atau tata tertib. Nah, aturan dan tata tertib itu ada, sumbernya dari mana? Dari sini. Ya, paham ya? Hukum itu ada melalui atau berdasarkan sumber. Terdapat 5 sumber atau terdapat 5 sumber hukum. Yang pertama, hukum berasal atau bersumber dari undang-undang. Tata tertib itu ada dari undang-undang. Yang kedua dari kebiasaan. Yang ketiga dari jurisprudensi. Yang keempat dari traktat. Dan yang terakhir atau yang kelima dari doktrin. Inilah yang merupakan sumber-sumber hukum. Jelas kalau undang-undang dijadikan sumber atau patokan tata tertib itu berlaku. Lalu kebiasaan, namanya saja kebiasaan, berarti merupakan tata cara hidup masyarakat dalam waktu yang lama, kemudian dibuat atau ditekankan merujuk kepada sumber hukum. Biasanya ini mengarah kepada hukum adat. Hukum adat ini tidak tertulis tapi wajib dipatuhi. Contoh kecilnya, orang Jawa itu ada istilah piton-piton misalkan, terus ada istilah temon,
Terus ada istilah turun tanah, tradisi-tradisi demikian itu disebut sebagai hukum adat, ya, hukum adat. Nah, ini nggak ada aturan terbakunya, nggak ada aturan tertulisnya, tapi kenapa dilaksanakan? Karena itulah yang disebut dengan hukum kebiasaan, di mana terus-menerus dilaksanakan dan ditaati, atau berupa tata cara hidup masyarakat dalam waktu yang lama yang sudah dilaksanakan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menaati, karena itulah merupakan sebuah hukum kebiasaan atau hukum adat gitu. Yang ketiga, jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi ini keputusan-keputusan dari hakim, ya. Jadi jurisprudensi ini berasal dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim atau keputusan dari hakim. Yang keempat, traktat. Apa itu traktat? Yang namanya traktat ini adalah suatu perjanjian, ya. Yang terakhir, doktrin. Apa itu doktrin? Doktrin ini pernyataan, atau lebih mudahnya lagi pendapat ahli. Nah, ini tadi Profesor Dr. Van Kan mengemukakan sebuah hukum, pendapat ahli. Nah, itu bisa dikatakan doktrin. Berarti sumber hukum ini tadi, kalau misalkan menurut Van Kan, menurut Abraham Lincoln dan lain sebagainya, itu kenapa bisa menjadi patokan? Ya, itu tadi kan merupakan bagian dari sumber hukum yang tergolong ke dalam doktrin, pendapat ahli, gitu ya. Inilah tadi sumber-sumber hukum. Kita lanjut. Setelah mengetahui sumber hukum, ternyata hukum itu tidak sendiri tegak berdiri, tapi diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan berdasarkan atas penggolongan. Maka disebut sebagai penggolongan hukum. Penggolongan hukum terdiri dari 6 berdasarkan bentuk, tempat, waktu, sifat, isi, dan wujud. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Ternyata penggolongan hukum itu ada berdasarkan bentuknya. Kalau berdasarkan bentuknya, kira-kira hukum ini seperti apa? Nah, berdasarkan bentuknya, hukum itu dapat dibagi menjadi 2. Ya, dalam penggolongan hukum ini berdasarkan bentuk dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi kalau ada istilah hukum tertulis dan tidak tertulis, masuknya ke dalam bentuk-bentuk hukum. Ya, sebenarnya ini menjadi tugas kalian nanti untuk lebih mengulik secara detail, tapi Ibu beri bocorannya di sini ya sedikit, bahwa bentuk-bentuk hukum dibagi menjadi 2, tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang namanya tertulis berarti dia dikodifikasikan atau dibukukan secara absah, secara tertulis. Apa itu? Berupa undang-undang, bisa berupa KUHP atau kitab hukum undang pidana, terus kemudian bisa juga tentang peraturan-peraturan, kan gitu ya. Nah, itu kan tertulis, kita bisa melihat ada bukunya, ya. Lalu yang kedua, kalau yang tidak tertulis itu gimana, Bu? Yang namanya tidak tertulis berarti tidak dibukukan, tidak secara tertulis tapi dilaksanakan. Ya tadi seperti hukum kebiasaan, contohnya ada traktat, ada perjanjian, gitu ya, ada konvenan, seperti itu. Itulah termasuk ke dalam hukum yang tidak tertulis, gitu. Kita lanjut sekarang. Penggolongan hukum yang kedua berdasarkan tempat. Berdasarkan tempatnya, hukum itu dapat dibagi menjadi 4. Hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Itu masuk ke dalam tempat. Kenapa? Ya, karena penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Tempat berlakunya, kalau di Indonesia dia menggunakan hukum nasional, kalau dia sifatnya antar 2 negara, ya, bersentuhan atau berhubungan dengan negara lain, berarti nanti dia akan dipakai hukum internasional atau hukum asing, gitu ya. Berarti ternyata hukum berlaku berdasarkan tempatnya, ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Yang ketiga,
penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya atau berdasarkan waktunya dapat dibedakan menjadi dua. Ada hukum constitum atau disebut sebagai hukum positif dan hukum ius constituendum atau hukum negatif, ya. Jadi berdasarkan waktu berlakunya hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum ius constitum atau hukum positif. Apa sih Bu maksudnya, ya? Jadi hukum constitum atau hukum positif ini maksudnya adalah hukum yang berlaku saat ini nih, sekarang ini, ya. Kemudian kalau ius constituendum atau hukum negatif itu berarti hukum yang berlaku pada masa yang akan datang, belum terjadi saat ini, masih yang akan datang, gitu ya. Oke, lalu yang selanjutnya berdasarkan sifat. Penggolongan hukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, ya, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Sifatnya memaksa dan mengatur, gitu. Lalu penggolongan hukum yang kelima berdasarkan isinya, ya. Berdasarkan isinya, hukum juga dibagi menjadi dua, hukum privat atau disebut hukum sipil dan hukum publik atau disebut sebagai hukum negara, gitu. Yang terakhir berdasarkan wujudnya, hukum juga dibedakan menjadi dua, ada hukum objektif dan hukum subjektif, gitu ya. Itulah